Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di YouTube channel Dapur Famous. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya Bunda, untuk mengetahui updatean video terbaru saya selanjutnya. Bunda, kali ini saya akan membuat nastar karakter. Di sini saya nastarnya dibentuk menjadi 3 loh Bunda, ada lebah, kumbang, dan dogi. Sebelum lanjut ke video ini, saya akan siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk nastarnya ya Bunda. Di sini ada 250 gram tepung terigu, ada 100 gram gula halus, ada 100 gram mentega, 30 gram tepung maizena, 1 butir kuning telur, 1,5 sendok makan rum butter, 1 saset susu bubuk denkau, ada setengah sendok teh vanili bubuk ya Bunda, atau secukupnya saja, dan selai nanas secukupnya. Langkah selanjutnya saya akan membuat adonan kue nastarnya ya Bunda. Saya masukkan gula halusnya, lalu saya masukkan menteganya, setelah itu saya akan aduk menggunakan whipper atau kocokan manual. Diaduk sampai semuanya tercampur secara merata ya Bunda. Setelah semuanya sudah tercampur merata seperti ini, setelah itu akan saya masukkan rum butternya, dan saya masukkan juga 1 butir kuning telur, dan saya juga masukkan vanili secukupnya ya Bunda. Setelah itu akan saya aduk kembali hingga semuanya tercampur secara merata ya Bunda. Setelah semuanya sudah tercampur merata seperti ini, lalu akan saya masukkan tepung terigunya, dan saya masukkan 30 gram tepung maizenanya juga ya Bunda. Dan yang terakhir saya masukkan susu bubuknya ya Bunda. Setelah itu akan saya aduk menggunakan sendok terlebih dahulu agar semuanya tercampur secara merata. Lebih enaknya lagi akan saya lanjutkan menggunakan tangan ya Bunda. Sebelumnya saya sudah mencuci tangannya terlebih dahulu ya Bunda. Langsung saya ulenin saja menggunakan tangan sampai adonannya benar-benar bisa dibentuk ya Bunda atau kalis. Nah, adonan nastarnya sudah mulai kalis nih Bunda, sudah mulai bisa dibentuk ya Bunda. Oh ya Bunda, karena di sini adonan kue nastarnya akan saya bentuk menjadi beberapa karakter. Yang pertama ini akan saya bentuk karakter lebah. Jadi akan saya sisihkan terlebih dahulu adonan untuk karakter lebahnya. Lalu akan saya berikan pewarna makanan, yaitu pewarna kuning telur. Kurang lebihnya saya memakai 3 tetes. Setelah itu saya ulenin kembali hingga pewarnanya tercampur secara merata dan menghasilkan warna yang sangat cantik. Nah, ini warna kuningnya sudah tercampur secara merata dan sudah terlihat cantik ya Bunda. Lalu akan saya masukkan lagi adonan yang kedua, yaitu saya akan berikan pewarna hitam untuk bagian garisnya di bagian tubuh lebahnya nanti. Kurang lebihnya saya memakai warna hitam 2-3 tetes juga. Setelah itu akan saya aduk kembali atau saya ulenin kembali hingga warna hitamnya tercampur secara merata. Nah, ini warna hitamnya sudah tercampur secara merata ya Bunda. Tidak lupa juga dengan selai nanasnya. Yang pertama saya ambil beberapa bagian adonan warna kuningnya,
lalu akan saya bulat-bulatkan seperti ini dan saya pipihkan. Setelah dipipihkan seperti ini, lalu akan saya ambil selai nanasnya, lalu akan saya rapikan dan saya akan bulat-bulatkan seperti ini ya Bunda. Lalu akan saya masukkan selai nanasnya di atas adonan warna kuning. Setelah itu akan saya tutup kembali, lalu saya akan bulat-bulatkan kembali. Ini jangan terlalu bulat ya Bunda, karena bentuk lebah itu agak lebih lonjong. Jadi saya akan membuatnya lebih lonjong aja, seperti ini. Setelah itu saya sisihkan ke atas bagian jari saya. Saya ambil sedikit adonan warna hitamnya, lalu saya giling-gilingkan seperti bentuk garis lurus. Lalu akan saya tempelkan ke atas bagian tubuh lebahnya. Adonan warna hitamnya agak sedikit dipijit-pijit seperti ini agar lebih merekat. Lalu akan saya buat satu laginya sama. Membuat garis di atas badan lebahnya hanya 2 garis saja ya Bunda. Nah, garis 2-nya seperti ini ya Bunda. Langkah selanjutnya akan membuat matanya. Saya ambil sedikit saja adonannya, lalu saya bulat-bulatkan. Jika sudah berbentuk lingkaran seperti ini, lalu saya tempelkan. Nah, akan jadinya seperti ini ya Bunda. Kita buat satu laginya sama. Saya tempelkan kembali. Setelah kedua matanya sudah ditempelkan, lalu saya ambil kembali adonan warna hitamnya sedikit saja untuk dijadikan sebagai mulutnya. Saya giling-gilingkan seperti ini, lalu saya tempelkan ya Bunda. Nah, agak dipijit-pijit sedikit. Jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya, saya ambil adonan tanpa warna sedikit saja sebagai sayapnya, lalu saya giling-gilingkan. Lalu saya pipihkan sedikit saja. Setelah dipipihkan, lalu saya rapatkan di bagian ujungnya seperti ini. Lakukan hal yang sama ya Bunda sebagai sayapnya. Dibentuknya juga sama seperti cara yang pertama. Setelah itu akan saya tempelkan di bagian tengah-tengah garis seperti ini. Lalu saya akan pijit-pijitkan agar lebih merekat. Satunya lagi hal yang sama. Saya tempelkan lagi di sebelah sayap yang satunya. Saya pijit-pijitkan lagi agar lebih merekat. Nah, akan jadi seperti ini Bunda, cantik ya. Langkah selanjutnya, di sini saya sudah ada adonan tanpa warna dan warna hitam. Yang adonan tanpa warnanya akan saya beri warna merah karena saya akan membuat karakter kumbang. Lalu akan saya ulenin hingga semuanya tercampur secara merata. Nah, ini warna merahnya Bunda. Setelah itu akan saya siapkan juga selai nanasnya. Di sini saya sudah siapkan adonan tanpa warna, saya pipihkan terlebih dahulu. Lalu saya masukkan selai nanasnya ke atas adonan tanpa warna, lalu saya tutup dan saya bulat-bulatkan seperti ini. Lalu akan saya sisihkan terlebih dahulu ke dalam loyang. Lalu saya ambil sedikit adonan merahnya. Lalu akan saya bulat-bulatkan terlebih dahulu, lalu saya pipihkan secara perlahan dan saya rapikan pinggir-pinggirannya. Lalu akan saya belah menggunakan ujung sendok di tengah-tengah bulatannya, setengah lingkaran saja. Jangan sampai terputus sampai ujung ya Bunda. Hanya seperti ini saja ya Bunda. Setelah itu saya ambil adonan tanpa warnanya, lalu adonan warna merahnya yang sudah saya cetak saya tempelkan di atas adonan yang tanpa warna seperti ini. Adonan merahnya ditempelkannya agak sedikit lebih dipijit-pijit agar lebih merekat dan tidak copot saat di oven atau selesai di oven. Nah, akan jadinya seperti ini. Setelah itu akan saya ambil adonan warna hitamnya sedikit saja untuk sebagai kepalanya. Akan saya bentuk agak sedikit melonjong. Akan jadinya seperti ini. Lalu akan saya tempelkan. Ditempelkannya dipijit-pijit juga agar lebih merekat. Setelah itu akan saya ambil lagi adonan warna hitamnya untuk sebagai bulatan hitam di atas sayapnya. Terus saya akan tempelkan agak lebih dipijit juga. Akan jadinya seperti ini ya Bunda. Seperti mirip kumbang asli ya.
Setelah itu, jika sudah selesai semua, akan saya ambil adonan tanpa warna sedikit untuk dijadikan sebagai matanya. Saya bulat-bulatkan saja, lalu akan saya tempelkan agak lebih ditekan agar lebih merekat juga. Saya buat lagi yang satunya. Akan jadi seperti ini ya bunda. Cantik ya, seperti kumbang aslinya. Lakukan seperti itu sampai dengan habis. Langkah selanjutnya, saya akan membuat karakter Dogi. Di sini saya sudah siapkan Coco Crunch, Messi Ceres, adonan warna hitam dan adonan tanpa warna. Tidak lupa juga dengan selai nanas ya bunda. Saya akan ambil sedikit adonan tanpa warnanya, saya bulat-bulatkan, lalu akan saya pipihkan. Setelah itu akan saya masukkan selai nanasnya, akan saya tutup kembali dan saya akan bulat-bulatkan kembali. Setelah itu akan saya bentuk agar lebih melonjong, agar lebih mirip dengan muka Dogi seperti ini ya bunda. Setelah itu akan saya tempelkan Coco Crunch di kedua sisinya sebagai kupingnya, akan jadinya seperti ini. Saya tempelkan kembali agar lebih dipijit saja agar lebih merekat. Nah, akan jadi seperti ini ya bunda. Setelah itu akan saya tempelkan Messi Ceresnya, 1 biji saja agar menjadi matanya. Diletakkannya seperti ini agar lebih dipijit juga agar lebih merekat. Satu laginya juga hal yang sama ya bunda. Setelah itu akan saya ambil sedikit adonan warna hitamnya untuk sebagai hidung atau sebagai mulut. Setelah itu akan saya tempelkan agar lebih dipijit agar lebih merekat. Lucu banget ya bunda. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah itu akan saya oven kurang lebihnya 30 menit. Di sini saya menggunakan oven tangkring dengan api kecil. Untuk bunda-bunda yang mempunyai oven listrik juga bisa ya bunda dengan suhu 180 kurang lebihnya 15 menit bunda. Nah ini sudah 30 menit nih bunda nastar karakternya. Wah cantik-cantik banget ya bunda. Nah nastar karakter ini bisa bertahan kurang lebihnya 2 bulan ya bunda. Alhamdulillah tutorial cara pembuatan kue nastar karakter ini sudah selesai dibuat bunda. Jika bunda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and share, and subscribe di YouTube channel Dapur Famous. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.